Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najafa dari kelas MJ502. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS Manajemen Resiko. Analisis terhadap manajemen resiko pada sektor keuangan bank swasta. Yang pertama, identifikasi jenis-jenis resiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Bank swasta di Indonesia menghadapi berbagai jenis resiko, termasuk resiko kredit. Resiko gagal bayar oleh debitur yang mempengaruhi kualitas aset bank. Hal ini sering dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan kebijakan kredit internal. Yang kedua ada resiko likuiditas, ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek akibat mismatch aset dan liabilitas. Yang ketiga ada resiko pasar, fluktuasi suku bunga, nilai suku mata uang, dan harga instrumen keuangan yang dapat mengurangi nilai aset bank. Yang keempat ada resiko operasional, gangguan operasional akibat kesalahan manusia, sistem, proses internal, atau kejadian eksternal seperti serangan cyber. Yang kelima ada resiko regulasi, perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasi bank, terutama dalam memenuhi persyaratan modal minimum atau transparansi pelaporan. Yang terakhir ada resiko reputasi, dampak negatif terhadap kepercayaan publik akibat isu layanan, fraud, atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Yang kedua ada evaluasi strategi mitigasi resiko. Berikut strategi mitigasi yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama ada resiko kredit. Penilaian kredit yang ketat menggunakan analisis data historis, kredit scoring berbasis AI, dan pemantauan portofolio kredit secara real time. Diversifikasi portofolio, memastikan pembiayaan tersebar pada berbagai sektor untuk mengurangi risiko sektor tertentu. Yang B, risiko likuiditas. Rasio likuiditas yang memadai mematuhi regulasi rasio likuiditas, LCR, dan NSFR yang ditetapkan oleh OJK dan Basel III. Akses dana cadangan, memanfaatkan instrumen seperti repo atau fasilitas pinjaman antar bank untuk likuiditas darurat. Yang C, risiko pasar, hedging, menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi nilai terhadap perubahan suku bunga dan nilai tukar. Pengawasan portofolio secara aktif, menggunakan teknologi analisis untuk memantau exposure pasar secara real time. Risiko operasional, penguatan infrastruktur teknologi, implementasi teknologi keamanan cyber yang canggih seperti enskripsi data, pengawasan motivasi digital, pelatihan SDM, program pelatihan reguler untuk meningkatkan kesadaran risiko dan kapabilitas karyawan dalam menangani risiko operasional. Yang E, risiko regulasi peningkatan kepatuhan, memanfaatkan sistem compliance management untuk mendeteksi dan melaporkan ketidakpatuhan kemitraan dengan regulator. Pemeliharaan komunikasi yang proaktif dengan OJK dan BI untuk mengantisipasi perubahan regulasi. Yang terakhir, resiko reputasi, transparansi dan komunikasi efektif, mengelola hubungan publik secara aktif melalui media sosial dan laporan tahunan yang jelas. Penguatan pengawasan internal, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi untuk mencegah fraud atau pelanggaran. Yang ketiga, rekomendasi inovasi atau pendekatan baru. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan, berikut adalah rekomendasi inovasi. A. Pemanfaatan teknologi modern. Artificial Intelligence dan Machine Learning (AI) dapat digunakan untuk analisis prediktif risiko kredit dan deteksi dini potensi gagal bayar. Blockchain untuk keamanan transaksi, memastikan transparansi dan keamanan transaksi serta mengurangi risiko fraud. Otomasi proses, menggunakan robotic process automation RPA untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam proses opsional. B. Integrasi data secara holistik. Big data analytics, mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasikan pola risiko yang muncul. Dashboard manajemen risiko, membuat dashboard real time yang memantau indikator risiko secara keseluruhan. Yang C, pendekatan budaya risiko, risk culture, pendidikan internal, membangun budaya sadar risiko di seluruh level organisasi melalui pelatihan intensif. Keterlibatan manajemen puncak, mendorong kepemimpinan yang aktif dalam mendukung kebijakan manajemen risiko. Yang D, kemitraan dengan pihak ketiga, kolaborasi dengan fintech, mengintegrasikan solusi fintech untuk efisiensi proses manajemen risiko. Outsourcing layanan khusus, menggunakan layanan pihak ketiga untuk manajemen risiko cyber atau kepatuhan regulasi yang kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.